Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama mempelajari buku Bahasa Arab Gampang. Buku ini berisikan kaidah dasar ilmu nahwu dan ilmu sharaf yang targetnya itu adalah untuk memahami bacaan salat ya. Jadi target kita jelas, yaitu untuk memahami bacaan salat. Dan perlu antum ketahui ya, bahwasanya di antara cara belajar yang efektif adalah kita memiliki target yang jelas dalam belajar. Ya. Kalau dalam belajar bahasa Arab, ya saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan ya, terutama yang belajarnya secara langsung, bahwa target kita belajar bahasa Arab itu paling nggak itu ada 3. Ya, saya membaginya menjadi 3 target. Target yang pertama itu target jangka pendek. Yang kedua target jangka menengah, dan yang ketiga target jangka panjang. Untuk target jangka pendek itu kita sekedar bisa untuk menyusun kalimat sederhana atau membuat cerita pendek sederhana ya, mungkin 1 paragraf, 2 paragraf. Nah, ini target jangka pendek, dan insya Allah untuk mencapai target ini nggak perlu waktu yang terlalu lama ya, seminggu 2 minggu insya Allah bisa ya kita capai target ini. Dan bukunya ya, kalau antum pengen mencapai target jangka pendek ini, saya sudah menyusun beberapa buku dan sudah dibahas selesai juga di YouTube ya. Yang pertama ilmu nahwu mudah, yang kedua ilmu sharaf mudah, dan juga belajar menyusun kalimat itu sudah dibahas ya dari awal sampai akhir. Silakan dimanfaatkan videonya. Kemudian target jangka menengah itu ya, targetnya bisa memahami bacaan sholat ya. Dan untuk mencapai target ini insya Allah juga nggak perlu waktu yang terlalu lama ya. Mungkin ya sebulan, 2 bulan insya Allah bisa ya. Kalau kita sudah menguasai nahwu sharaf tingkat dasar, insya Allah kita bisa memahami bacaan sholat ya, walaupun mungkin untuk tingkatan yang dasar ya. Ya paling nggak kita tahu ya, misalnya ketika kita membaca bacaan sholat ya, kita tahu ini posisinya dalam kalimat sebagai apa. Kenapa di sini harokatnya dhammah, kenapa di sini fathah, kenapa di sini kasroh ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui ya posisi-posisi kata yang ada dalam bacaan sholat. Nah, ini target jangka menengah, dan insya Allah ya waktunya nggak terlalu lama. Dan untuk mencapai target ini saya sudah menyusun buku khusus, yaitu buku Bahasa Arab Gampang yang berisi kaidah dasar ilmu nahwu dan sharaf pilihan ya. Jadi kaidahnya pilihan. Saya pilih yang sekedar bisa untuk memahami bacaan sholat untuk tingkatan dasar. Dan kaidah itu ada di buku Bahasa Arab Gampang. Ya. Kemudian kalau target jangka panjang, kita bisa baca kitab para ulama. Ya, dan juga bisa memahami Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Nah, seperti itu. Itu waktunya tentu lama ya. Kalau kita belajar di pondok pesantren aja bisa bertahun-tahun ya untuk mencapai target itu. Ya, tapi kita ya jangan melihat panjangnya perjalanan kita dalam belajar ya. Yang penting kita fokus pada langkah-langkah pendek aja. Ya, kalau sebelumnya kita sudah bisa menyusun kalimat sederhana, juga kita bisa menyusun cerita-cerita pendek sederhana. Nah, sekarang kita tingkatkan lagi langkah kita ya, target kita yaitu bisa memahami bacaan sholat, yang mudah-mudahan ya kalau kita bisa memahami buku ini ya, buku Bahasa Arab Gampang ini, mudah-mudahan ya kualitas sholat kita jadi lebih bertambah, meningkat ya. Mudah-mudahan dengan begitu ya kita dicatat niat kita ini ya untuk memperbaiki bacaan sholat kita, memperbagus sholat kita, dicatat sebagai amalan soleh yang berpahala besar. Karena ini kan amalan sehari-hari ya, ya ibadah sehari-hari yang mestinya menjadi sesuatu yang harus kita berusaha ya memperbaikinya. Karena kita lakukan sehari-hari, jangan sampai ya kualitas sholat kita dari kecil sampai sekarang itu nggak berubah. Ya segitu-gitu aja. Kita baca bacaan sholat tapi kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Nah, harusnya ada peningkatan ya. Sebagaimana kita dalam ilmu dunia itu kan kita pengennya selalu ada peningkatan.
dalam hal-hal keduniaan juga kita selalu pengen ada peningkatan ya, rumah pengen lebih bagus, kendaraan lebih bagus, penghasilan lebih bagus. Ya mestinya dalam hal ibadah juga ya kita harus lebih dari itu ya, karena ini kan ya manfaatnya jangka panjang. Ya kalau urusan dunia paling kita manfaatnya hanya ketika kita di dunia saja. Ya, tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah itu kan manfaatnya nanti ya berkelanjutan hingga kita meninggal dunia. Itu yang mestinya harus kita jadikan sesuatu yang sesuatu yang harus lebih kita pikirkan. Ya, harus kita lebih fokuskan untuk diperbaiki ya. Barangkali ini ya mukadimah dari saya. Ya silakan antum persiapkan sarana belajarnya, bukunya, alat tulisnya. Ya nanti kalau misalnya dalam penyampaian materi ada informasi-informasi tambahan, antum bisa langsung tulis di buku. Ya cara belajar yang efektif itu seperti itu. Langsung coret-coret aja di bukunya supaya nanti ya kalau antum murojaah dari awal ya catatan-catatan tambahan itu langsung tersedia di buku situ langsung. Kalau kita nulisnya di lembar terpisah takutnya ya tercecer hilang. Ya sering kan kayak gitu ya. Ketika kita ingin murojaah lembarannya hilang, jadi informasi itu kita terluput gitu jadinya. Ya, jadi seperti itu ya. Insyaallah mudah-mudahan ya kita diberi kemudahan untuk menyelesaikan buku ini dalam waktu yang enggak terlalu lama ya, mudah-mudahan. Ya dan juga semoga saya diberi kemampuan ya dan juga kesempatan ya kemampuan ya untuk bisa menjelaskan buku ini dengan mudah ya untuk dipahami. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.